dari materi transformasi. Nah, di sini pernah bercermin kan? Nah, kalau kita bercermin itu biasanya gimana? Sama nggak bentuknya? Sama ya. Nah, gimana? Ya kanan jadi kiri. Iya betul. Jadi apa sih sifat-sifat refleksi itu? Bisa nggak jadi kayak gini ya? Bisa. Tapi badannya kayak gini. Ketika dicermin kok jadi lurus, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau cerminnya biasa cerminnya cembur. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sifat-sifat refleksi kalau cerminnya datar itu apa? Bangun atau objek yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, bisa nggak yang dicermin itu keluar dari nggak bisa nggak bisa ya horor. Nah, jadi apa? Ternyata jarak bangun atau objek dari cermin itu sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, apa itu refleksi kecerminan jadinya? Ada yang bisa menyimpulkan? Yang bercermin itu? Ya itu. Duplikat. Nah, kalau dari matematika itu apa ya? Nah, refleksi atau kecerminan itu adalah transformasi dengan cara membalik bangun geometri menggunakan sifat bayangan pada cermin. Nah, dari ilustrasinya, ketika objek dengan ini cermin, lalu bayangan objek memiliki jarak yang sama dan bentuknya sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut. Nah, pernah kayak gini? Pernah. Ini apa? Rumah ada. Gimana? Ada. Ini adalah rumah adat Minangkabau. Apa namanya? Rumah gadang. Nah, apa sih hubungannya rumah gadang ini dengan materi kita? Nah, itu sih yang tadi. Benar banget kita. Ternyata atapnya ini sama ya? Sama cerminan ya. Ini menggunakan prinsip pencerminan. Apa lagi ya kira-kira? Nah, kita coba. Ternyata di rumah gadang tadi atapnya tadi sudah kalian tahu ya, kalau ternyata menggunakan prinsip dari pencerminan. Dan ternyata ada lagi nih yang menggunakan prinsip pencerminan. Ini kayaknya gambarnya kurang jelas ya. Iya belum. Iya kan? Nah, ternyata di rumah gadang itu ada namanya motif bunga Pancomattoari. Nah, ini menggunakan prinsip pencerminan. Nah, apa ini? Nah, jadi pada dinding rumah gadang terdapat ukiran yang bertujuan untuk mempercantik rumah gadang itu biar lebih terlihat indah. Nah, hampir semua coraknya itu berbentuk flora dan fauna biasanya dan disusun secara geometris. Salah satunya yaitu motif bunga Pancomattoari. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke Sumatera Barat, ke Padang, bisa kalian lihat secara langsung nih motif bunga Pancomattoari. Rumahnya itu juga itu nggak Bu? Apa? Rumahnya ya itu. Rumah itu? Ya. Rumah ibu enggak. Ini rumah ada istiadatnya biasanya tuh rumah. Iya, rumah tetua, rumah gundukan juang biasanya. Rumah tokoh-tokoh besar gitu. Biasanya itu tempat orang melakukan apa ya? Musyawarah. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Nah, selanjutnya ada lagi loh motif lain di sana. Oh ya, ini. Jadi ibu tadi bilang bahwa bunga Pancomattoari itu menggunakan prinsip dari refleksi ya. Nah,
bagikan LKPD-nya Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, belakang, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Soalnya paketnya berapa? Kelompok 2 dipersilakan untuk Ibumu berubah. Udah ya. Udah selesaikan dari kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 silakan untuk ayo menganalisis di bacakan. Oke. Ibu, ini ada segitiga ABC, A-nya 3,1, B-nya 7,1, C-nya 5,7. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadinya A aksennya min 3,1, B aksennya min 7,1, C aksennya min 5,7. Habis itu dari bayangan pertama ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y sama dengan min 1. A double aksennya min 3,3, B double aksennya min. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kelompok kami. Oke, langsung aja ya, Bu, langsung jawabannya aja ya. Iya. Oke, yang A, perbedaan titik A dengan A aksen adalah di X-nya, di mana nilai X pada A bernilai positif, sedangkan titik A aksen nilai X-nya bernilai negatif. Kemudian yang B, untuk perbedaan titik A aksen pada sumbu X itu min X, Y. Nah, kemudian untuk referensi terhadap sumbu Y itu X, min Y. Untuk referensi terhadap garis Y sama dengan X itu Y, X. Untuk referensi bisa kita simpulkan ya kalau dalam bentuk umum dari referensi itu apa? Kalau misalnya ini A, X, Y, kalau direfleksikan, kalau biasanya pencerminan itu kalau bahasa Inggris apa? L. Mirror. Nah, kalau mirror terhadap apa? Misalnya terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Oke. Sampai di sini gimana? Udah paham belum? Sudah. Oke. Untuk itu, Ibu ingin ngetes nih kalian pemahaman kalian terhadap materi referensi ini. Silakan. Oh iya, boleh bukuin ya. Nah, linknya udah Ibu bagikan ke kalian melalui WA. Silakan buka linknya. Nah, ini silakan dikerjakan. Nah, nanti Ibu tanya nih skor kalian masing-masing berapa. Nanti kalian screenshot hasilnya, kirim ke grup WA ya. Nah, silakan dikerjain. Udah sama belum? Sama. Oke nih. A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tadi kalau sumbu Y apa hasilnya? Aksennya 2,3. Jangan sampai keluar ya. Nah, gitu ya. Nggak bisa. Nah, gitu. Udah? Udah. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan ini ya. Nah, tadi kalian namanya apa tadi? Refleksi dari bunga ujung. Nah, di sini tugas kalian membantu nih tukang bahan untuk membuat motif yang bisa mungkin digunakan untuk rumah gadang nantinya ya. Nah, nanti kalian bikin ini, tentukan. Nah, ini diminta untuk pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Silahkan